Ya. Nah, kita masuk ke sifat koligatif yang part 2. Ya, berarti kalau part 2 berarti kan apa namanya? Ada penurunan titik beku dan tekanan osmosis ya. Kalau part 1 minggu lalu kan kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap. Oke. Nah, jadi ini ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini saya sebenarnya terjemahkan dari textbook Atkins ya, edisi ke-11. Nah, ini ada disebutkan konstanta titik didih air adalah 0,51 Kelvin kilogram per mol. Nah, baru zat terlarutnya molalitasnya adalah 0,01 mol per kilogram. Ya. Nah, ternyata dengan kondisi seperti ini, ya, peningkatan titik didihnya itu 0,051. 0,051. Nah, kita bandingkan dengan benzen. Nah, benzen itu nilai Kb-nya adalah 2,53 Kelvin kilogram per mol. Nah, tapi kenaikan suhunya adalah 0,25 Kelvin. Nah, jadi berapa kali lebih besar benzen? Ini sekitar 4 kali ya. 4 kali perubahan suhunya itu lebih besar di benzen kalau kita bandingkan dengan air. Ya. Nah, tentunya kalian lihat di sini ternyata ya kenaikannya itu bergantung pada KB-nya. Ya, KB-nya. Nah, kita juga pelajari minggu lalu kan memang KB itu konstanta itu masuk ke rumus kenaikan titik didih. Ya. Nah, ini juga ilustrasi singkat ada konstanta titik beku air itu 1,86 Kelvin kilogram per mol. Nah, zat terlarutnya 0,10 mol per kilogram. Nah, ternyata penurunan titik bekunya dia 0,19 Kelvin. Ya, 0,19 Kelvin. Nah, kita bandingkan dengan kapur barus. Nah, kapur barus itu KF-nya adalah 40 K kilogram per mol. Nah, sementara penurunan titik didih titik bekunya adalah 4 Kelvin. Jadi jauh lebih besar kalau kita bandingkan dengan air. Nah, inilah perbandingan-perbandingan yang kita bisa lihat dari koligatif ya, sifat koligatif untuk pertama itu untuk air dan benzen. Nah, sementara yang kedua itu adalah air dan kapur barus ya. Nah, jadi kita mulai belajar depresi titik beku atau penurunan titik beku. Nah, kalau penurunan titik beku, kita fokusnya itu kepada pelarut padat murni dari A dan zat telarut dengan fraksi mol XB. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada titik beku ini, ya kan? Potensi kimia Si A ini harusnya sama. Ya, makanya di sini mu A S. S ini berarti dia dalam bentuk solid. Nah, ini sama dengan mu A dalam liquid. Kita tambahkan dengan RT ln XA. Jadi mu A ini yang solid ini adalah potensi kimia padatan murni dari Si A. Si A pelarut atau zat terlarut minggu lalu? Pelarut atau zat terlarut? Pelarut, Mem. Pelarut. Nah, makanya di sini padatan murni ya, padatan murni A ya. Saya nggak mau salah, tapi saya takut salah.
Oke. Nah, ini kita tahu ya. Jadi coba catat persamaan satu ini, catatan kalian. Kalau kalian bandingkan misalnya dengan yang minggu lalu, apa yang berbeda? Minggu lalu kan ada potensi kimianya juga kan? Nah, tapi apa bedanya dengan depresi titik beku ini? Di bagian mana dia berbeda? Di bagian fasanya, Mem. Yang minggu lalu MIUA bintang fasa gas. Yang di sini fasa solid, Mem. Fasa solid. Nah, ya bagus ya. Jadi di situ bedanya di bagian fasanya. Tapi semua dua-dua sama. Kita menurunkan rumusnya dari potensi kimia. Mau itu kenaikan titik didih, mau itu penurunan titik beku. Kita mulainya dari potensi kimia. Tapi perbedaannya di sini kita fasanya. Kalau di sini kan solid, nah, di sini liquid. Sementara minggu lalu gas dan liquid. Ya kan? Nah, itu bedanya. Oke, good. Nah, jadi di sini kan untuk minggu lalu itu perbedaannya adalah padatan. Nah, kita ganti dengan uap, ya kan? Minggu lalu perbedaan minggu lalu dengan hari ini. Nah, ternyata delta TF itu, nah delta TF ini kan berarti penurunan titik beku. Nah, itu sama dengan K dikali fraksi mol dari B, fraksi mol dari zat terlarutnya, ya. Nah, minggu lalu juga kita belajar kan kalau K itu ya, sama dengan RT kuadrat dibagi entalpi dari H. Tapi entalpinya entalpi fusion. Beda, minggu lalu entalpi apa? Entalpi VAP, Mem. Vaporization, ya. Vaporization atau penguapan. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya. T itu, T ada star ini adalah titik beku dari cairan murni. Ya. Delta TF ini adalah perbedaannya, perbedaan si cairan murni dengan larutan, ya kan? Nah, sementara si entalpinya adalah entalpi fusi dari pelarut. Nah, coba kalian catat persamaan dua ini. Oke. Nah, sekarang berarti penurunan yang lebih besar itu terjadi kalau entalpi fusinya rendah, titik lelehnya tinggi. Nah, berarti di sini ketika larutan diencerkan, berarti ada pengenceran. Nah, biasanya itu fraksi mol ini berbanding lurus dengan molalitas. Nah, berarti rumus yang kedua tadi bisa kita ubah jadi delta TF sama dengan KF dikali B. Nah, KF ini adalah konstanta titik beku, B adalah molalitas dari zat terlarut. Nah, jadi kalau misalnya larutan yang encer, yang kita pakai itu adalah persamaan 3. Jadi kita tidak pakai fraksi mol, tetapi kita langsung memakai molalitas dari si zat terlarut. Ya, inilah yang perlu kita put in our mind gitu ya. Nah, yang pertama penurunan temperatur itu akan lebih besar kita dapat kalau entalpi fusinya rendah
Nah, titik lelehnya tinggi. Ya. Nah, ini kita lihat gambar ini. Nah, ini kan kita ada ini larutan berarti kan? Ini larutan. Nah, ini dia sudah jadi padatan. Nah, ternyata di sini ketika mu A yang pada larutan itu dia ketika seimbang. Nah, di sini si B ini nggak ikut dia kepadatan ini. Karena begitu berubah dari fase liquid ke padatan, nah si zat terlarut itu tidak ikut, tidak larut dalam si A yang padat itu. Nah, inilah dia konsepnya kalau kita melihat perubahan dari fase liquid ke fase padat. Sekarang kita lihat kelarutan. Kalau menurut kalian kelarutan itu sifat koligatif atau tidak? Kelarutan itu sifat koligatif atau tidak? Bukan, Mem. Bukan ya. Nah, kalau begitu kenapa gitu ya? Kalian tentunya bertanya, kenapa kok kita pelajari? Kita kan mempelajari sifat koligatif gitu ya. Nah, jadi memang kelarutan itu bukan sifat koligatif. Nah, saya sudah tulis di slide ini. Kenapa? Karena kelarutan ini bervariasi dengan identitas zat terlarut. Nah, tapi kalau misalnya kita punya larutan yang jenuh, kelarutan itu bisa kita asumsikan sebagai sifat koligatif. Nah, jadi begitu dia jenuh, nah dia itu tidak lagi bergantung kepada identitas zat terlarut. Nah, tapi harus itu kita put in our note itu assumption, ya, asumsi. Nah, supaya kita yakin, supaya kita selalu ingat bahwa kelarutan ini walaupun ini kita pelajari dia bukan sifat koligatif, tetapi ini hanya kita asumsikan dia bisa tidak bergantung pada identitas kalau dia larutan jenuh. Nah, jadi biasanya kan kalau ada potensi kejenuhan, nah, dia berada dalam kesetimbangan, biasanya zat terlarut yang tidak larut dalam kesetimbangan dengan zat terlarut yang larut. Bingung kalian pasti kata-katanya. Tapi ginilah ilustrasinya. Kalau kita punya air, ya kan? Air itu misalnya kalian masukkan garam. Nah, beberapa gram pertama mungkin dia bisa larut. Nah, nanti kan dia ada poin di mana dia nggak bisa larut, ya kan? Nah, tapi sudah ada si garam yang terlarut di dalam air. Nah, jadi makanya di sini potensi dari kejenuhan itu dalam keadaan kesetimbangan ketika si zat terlarut yang tidak larut dalam kesetimbangan dengan zat terlarut yang larut. Nah, itulah definisi dia larutan jenuh. Nah, jadi misalnya kita punya mu B star. Nah, mu B star ini kan zat terlarut padat murni. Nah, baru ada mu B itu potensi kimia dalam larutan. Nah, berarti di sini kan kalau dalam kesetimbangan itu mu B star ini sama dengan mu B. Nah, jadi kalau kalian lihat kan di sini potensi kimianya kan pakai B dia. Berarti dia pakai zat terlarut. Tapi kalau yang tadi kan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kita pakai apa di sini? Pakai apa? A atau B? A ya, Mem. A, pakai pelarut ya. Nah, jadi itu bedanya ketika kita mendiskusikan kelarutan ya. Ketika kita mendiskusikan kelarutan, yang kita jadikan fokus adalah zat terlarutnya. Nah, tapi ingat, ini bisa kita anggap sebagai sifat koligatif karena dia dalam posisi yang jenuh. Ya. Nah, berarti kita masuk persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu berarti mu B ya star dalam solid nah sama dengan mu B star dalam liquid ditambah RT ln
XB. Nah, jadi fokusnya di sini tidak lagi pelarut, tetapi zat terlarut. Nah, jadi potensi kimia si zat terlarut dalam solid sama dengan potensi kimia zat terlarut dalam liquid, kita tambah RT ln fraksi mol dari B. Ya. Nah, coba catat dulu. Nah, jadi di sini persamaan 4 ini bedanya dengan persamaan 1. Dia di sini fokusnya adalah zat terlarut, bukan pelarut. Ya. Nah, jadi fokusnya kuantitasnya itu zat terlarut B-nya. Nah, bukan pelarut dari A-nya. Nah, tapi tetap berarti kita bisa mencari ya korelasi antara kelarutan dan suhu. Ya, jadi kita melakukan lagi penurunan rumus yang seperti minggu lalu, ya. Nah, jadi misalnya tujuannya itu berarti kita atur ulang persamaan 4. Nah, kenapa kita mau mengatur ulang persamaan 4? Supaya kita bisa menentukan berapa fraksi mol dari B. Nah, jadi kalau kita atur ulang persamaan 4, ini kita bisa dapatkan ln dari XB, nah, fraksi mol B, itu sama dengan mu B star S dikurang mu B star L dibagi RT. Ya, jadi perbedaan dari potensial kimia padatan murni dikurang potensial kimia pada fase cair. Nah, ternyata perbedaannya itu sama dengan delta fusion dari Gibbs. Ya, delta fusion dari Gibbs. Oke, kira-kira kalau dari sini kalian udah bisa dapat gambaran nggak apa yang harus kita lakukan sesudah ini? Minggu lalu, sesudah model yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Diintegralkan. Diintegralkan. Nah, diintegralkan kan? Nah, jadi ini dia gambarannya ya. Kita tadi udah apa? Nah, berarti kita harus integralkan. Seperti ini ya, integral dari D ln XB, ya kan? Batasnya 0 ke ln XB. Nah, sama dengan 1/R. Ya, 1/R. Nah, integral dari TF ke T, nah, delta H fusion per T pangkat 2 DT. Ya, jadi kalau kita mengubah Gibbs ke delta H, dia kan jadi delta H per T. Nah, jadi makanya jadi delta H per T pangkat 2 DT. Kan tadi awalnya apa yang kita pakai? Delta fusion give kan, delta G. Nah, T-nya juga dia 1 T-nya. Nah, jadi begitu kita ubah ke entalpi, ya kan? Kita dapatnya T pangkat 2 di sini. Nah, jadi apa jawaban dari ini? Delta H-nya, entalpinya bisa kita anggap konstanta enggak? Bisa dianggap konstanta 1 ATM. Jadi kita bisa anggap konstanta, berarti kan kita bisa keluarkan. Jadi delta H per R. Nah, integral TF ke T dari DT per T pangkat 2. Nah, jadi hasil integralnya apa? Kalau ini udah jelas kan hasil integralnya apa? ln XB, ya kan? Nah, tapi kalau yang ini apa hasil integralnya? Minggu lalu mirip kan dengan yang minggu lalu? Integral DT per T pangkat 2 apa? Negatif 1 per T ditambah C. Negatif 1 per T ditambah C kalau nggak ada batasnya kan. Tapi kita kan ada batasnya di sini TF ke T. Nah, jadi apa jadi hasilnya?
1 per TF dikurang 1 per T. Ya kan? Nah, karena ada negatifnya kan, jadi 1 per TF dikurang 1 per T. Nah, jadi makanya di sini, ya kan, dapatlah persamaan 5 hasil integralnya kan. ln XB sama dengan entalpi fusion dibagi R, nah dikali 1 per TF dikurang 1 per T. Nah, inilah dia persamaan 5. Nah, dari sini berarti kita bisa melakukan korelasi antara fraksi mol kelarutan dengan si suhu, ya. Oke. Nah, oke, selesai ini dicatat. Selesai? Udah selesai slide yang ini? Selesai belum? Udah? Kok nggak ada yang respon ini? Udah, Mem. Udah Udah, ya? Mem. Oke. Nah, berarti sekarang kita lihat. Tadi persamaan 3 kita lihat kan? Nah, persamaan 5, sorry. Persamaan 5 ini kita bisa plot di gambar 3. Nah, apa di gambar 3? Di gambar 3 itu menunjukkan bahwa kelarutan zat terlarut ini menurun saat suhu diturunkan dari titik lelehnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya semakin rendah titik lelehnya, kelarutannya itu juga semakin rendah. Nah, ini jadi berarti zat terlarut dengan titik leleh yang tinggi dan entalpi peleburan yang besar memiliki kelarutan yang rendah pada suhu normal. Nah, jadi zat terlarut dengan titik leleh tinggi dan entalpi peleburan yang besar memiliki kelarutan rendah pada suhu normal, ya. Oke, siapa ini yang close captioning? Kalian bikin close captioning ya? Hah? Enggak kan? Saya salah ketik kali ya. Nah, jadi tapi ada di sini asumsi kan. Pertama, tadi tidak boleh kita menggunakan si persamaan 5 ini di semua keadaan. Kenapa? Karena tadi ingat, kelarutan itu bukan sifat koligatif, ya. Jadi kelarutan itu kita bisa asumsikan memakai persamaan 5 adalah karena dia asumsinya seperti larutan ideal. Nah, ada dia kegagalannya. Kegagalannya apa? Kalau misalnya dari kalian lihat persamaan tadi nggak ada properti pelarutnya. Ya kan? Semua zat terlarut. Nah, sementara kalau kalian lihat kelarutan di data CRC gitu misalnya di tabel, nah biasanya itu dia tulis di situ bahwa kelarutannya itu dalam pelarut apa segitu nilainya. Nah, jadi biasanya zat terlarut akan memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut yang berbeda. Nah, jadi misalnya kelarutan NaCl itu berbeda di air. Nah, berbeda di mungkin entah di pelarut polar yang lain gitu. Ya, jadi tidak sama kelarutannya. Nah, jadi makanya persamaan 5 itu termasuk kita nggak bisa gunakan dengan detail, ya. Nah, ini dia gambarnya, ya kan? Ini ada T, ya kan? Ini adalah fraksi molar. Nah, kalian lihat di sini kan, kalau apanya dari di sini, nah nanti kurvanya ini kita bisa lihat bahwa gradiennya itu adalah entalpi per RT. Ya, entalpi per RT. Nah, sementara T yang star ini adalah titik beku zat terlarut. Ya, titik beku zat terlarut. Nah, jadi ini yang dikasih label ini. Nah, ini adalah delta fusion per
RT star. Oke. Nah, sekarang coba hitung ini. Kelarutan ideal naftalena dalam benzen dihitung dengan persamaan 5, yang persamaan 5 tadi kan. Dengan mencatat bahwa entalpi fusi naftalena adalah 18,80 kJ per mol. Nah, titik lelehnya adalah 354 Kelvin. Nah, jadi coba hitung fraksi molnya pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, coba kalian hitung dulu. Berapa nilai fraksi molnya pada 20 derajat Celcius? Pakai rumus yang persamaan 5 tadi, ya. Berapa nilai ininya? Nilai fraksi molnya. Hmm? What are you doing? Ngajak dia. Oke, berapa nih fraksi molnya? I'm going. Mama lagi ngajar. Banyak nggak datang ini ya?
Banyak yang nggak hadir ya. Berapa orang nih yang nggak hadir? Berapa 4 fraksi? orang kayaknya. Hah? Kayaknya 4 orang mem yang nggak hadir mem. Orang ya. Oke. Nah, berapa ini fraksi molnya? Berapa? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Dapat kan? Nggak dapat. Kenapa? Kan pakai persamaan 5. Persamaan 5 yang mana tadi? Persamaan 5 yang ini. Ya kan? Nah, berarti kan kita cari ln XB-nya kan? Nah, pertama. Ln XB-nya berapa dapatnya? Tahu nggak kita nilai enthalpy fusion-nya? Tahu kan? Yang satu apa tadi? Jadi 18,80 kilojoule per mol. Tapi kita harus ubah ke joule ya. Nah, kalau kita ubah ke joule kan jadinya 1,8 kali 10 pangkat 4 joule per mol. Nah, R-nya apa yang kita pakai? 8,314 mem. Nah, 8,314. Nah, baru TF. Nah, TF-nya apa? Yang 354. 354 dikurang 1 per berapa? 293, mem. 293. Nah, jadi berapa ln XB-nya? Berapa nilai ln XB-nya berarti? Berapa nilai ln XB-nya? Nah, sesudah dapat nilai ln XB-nya, bisa kalian langsung cari berapa fraksi molnya kan? Pakai inverse dari ln. Nah, itu memang harus pakai kalkulator ya. Nah, LNSB-nya berapa? Dapatnya. Negatif. Dapat nilainya negatif nggak? Iya, Iya, mem. mem. Nah, negatif berapa? Mem. Negatif 296 ya. 1,296. Tergantung dengan ini ya, tergantung dengan kalkulator. Nah, saya kebetulan dapatnya negatif 1,32. Nah, berarti X-nya itu kita tinggal inverse-nya. Inverse-nya saya dapat 0,26. Nah, kalian dapat berapa? Pasti berbeda dari saya, karena kalian kan 1,26 tadi kan. Berapa inverse-nya kalian dapat? 3,52. Hah? 3, nggak mungkin lah.
Nggak mungkin jauh kali dari saya. Kalian kan negatif 1,26 kan? Nah, pasti deket-deket lah ini. Nggak mungkin jauh kali. Ya, harusnya dapat 0,26. Negatif 0,275, Mem. nggak negatif, pasti positif. Karena di sininya 0,275, Mem. 0,275. Makanya saya bilang nggak akan jauh dari nilai saya. Karena kan kalian dapatnya 1, berapa tadi? 29 ya kan? Nah, pasti X-nya ini sekitar yang saya dapat ini juga 0,26 ya. Oke, nah inilah kita menghitung kelarutan. Nah, tapi ingat ini kelarutan hanya ketika bagaimana larutannya? Jenuh ya. Hanya ketika larutannya jenuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke osmosis. Nah, osmosis ini adalah yang terakhir ya, yang terakhir dari sifat koligatif. Nah, osmosis ini dari kata Yunani yang artinya mendorong. Nah, kalau kolegatif kemarin kan dari bahasa Yunani yang artinya kolektif, yang tidak bergantung pada identitas, tetapi bergantung pada jumlah, ya, jumlah zat terlarut. Nah, berarti apanya yang mendorong? Mendorong itu kalau ada pelarut murni, jadi pelarut murni dipisahkan dengan larutan, tapi antara pelarut dengan pelarut murni ini ada membran semi permeable. Nah, jadi si pelarut ini bisa pindah dia ke larutan, ya, tetapi nggak bisa pelarut ini. Jadi kalau misalnya kalau yang ada zat terlarutnya nggak akan bisa pindah dia ke pelarut, ya, melalui membran semi permeable ini. Jadi hanya pelarut murni ke larutannya melalui membran semi permeable. Nah, biasanya itu dilambangkan pakai huruf besar pi ini. Ya. Nah, ini kan dia pi kayak kotak dia gitu ya. Bukan pi yang huruf kecil. Kalau misalnya yang pi r square katanya itu yang rumus lingkaran gitu itu kan pi kecil. Nah, kalau tekanan osmotik itu dia pi besar gini. Nah, definisinya adalah tekanan yang harus diterapkan pada larutan untuk menghentikan masuknya pelarut. Tekanan yang harus diterapkan pada larutan untuk menghentikan masuknya pelarut. Oke. Nah, ada dua contohnya. Contoh tekanan pemakaian tekanan osmotik ini. Yang pertama osmometri namanya. Nah, osmometri ini kita bisa menentukan massa molar dengan tekanan osmotik. Nah, nanti bagian terakhir di pelajaran kita ada contohnya gitu ya. Coba kalian kerjakan soal nanti. Nah, tapi nanti aja. Oke. Nah, sekarang yang kedua contohnya adalah dialisis. Apa itu dialisis? Pernah dengar nggak kalian istilah dialisis? Istilah apa itu? Medis kah atau apa? Istilah medis ya. Medis. Jadi kalau ginjal. Ginjal ya. Kalau kalian belajar separation chemistry, kimia pemisahan, itu juga kan ada kita istilah, ada juga dialisis ini. Ya, kalau di kimia pemisahan itu kan kita harus bisa misal memisahkan dua komponen. Nah, itu bisa memakai filtrasi. Nah, tapi filtrasi yang memakai membran itu, nah itulah yang dipakai di dialisis. Nah, jadi dia filtrasi, tetapi dia pakai konsep tekanan osmotik. Kenapa? Karena ada membran semi permeable. Ya. Nah, ini dia contohnya gambarnya. Ini kan ada pure solvent, ya, pelarut murni. Nah, ini ada larutan. Kalau kalian lihat perbedaan potensial kimia antara pelarut murni dengan larutan ini apa di sini? Apa perbedaannya di sini? Ini kan sama-sama mu, potensial kimia. Nah, tapi
dia ini di dalam kurungnya dia P, tekanan aja kan. Tetapi begitu dia di dalam larutan, dia P ditambah pi. Nah, jadi pada larutan ini tekanannya itu sudah bertambah dengan tekanan osmotik ya. Karena kan yang ini huruf besar pi ini adalah tekanan osmotik. Nah, kalau kita berbicara koligatif property, kita selalu harus mengikutkan kesetimbangan, ya kan? Nah, pada saat kesetimbangan, potensial kimia pelarut murni ini sama dengan potensial kimia pada larutan. Ya, nah inilah yang kita harus turunkan nanti. Nah, jadi inilah dia kan, kita detail lagi mempelajari. Nah, ini ada larutan. Ya kan, larutan itu di dalam kayak peralatan gas yang peralatan gelas yang seperti ini, kan berarti dibalikkan gini, dimasukkan gini. Nah, kan berarti sebagian dari larutannya itu naik ke sini, ya kan? Nah, ternyata tekanan osmotik itu adalah jarak antara, ini kan kalian lihat di batas nih, permukaan ke yang ini, seberapa jauh dia naik ke kolom ini. Nah, inilah tingginya ini, itulah yang kita sebut sebagai tekanan osmotik. Nah, ini kan jelas dia ada proses kesetimbangan juga kan, karena ini kan terjadi sesudah adanya kesetimbangan antara pelarut dengan larutan. Ya kan, naik ke atas. Nah, inilah dia. Nah, ini juga ada membran semi permeable. Jadi selalu kalau tekanan osmotik itu dia selalu ada membran semi permeable-nya. Ya. Nah, berarti kalau di sini ya kan kita perlu memperhatikan titik kesetimbangan, ya kan? Titik kesetimbangan. Nah, bagaimana si tekanan osmotik itu muncul? Ya kan? Tekanan osmotik itu muncul, ini muncul karena kan melawan kan, dimasukkan, nah melawan si air yang di sini, yang pelarut yang di sini, sehingga dia naik ke atas. Nah, jadi tekanan osmotik itu muncul karena ada perlawanan gitu ya, perlawanan. Jadi dia ada perlawanan, tekanan yang berlawanan sehingga ada tekanan osmotik itu. Nah, biasanya tekanan di dalam kolom itu ya, yang ini tadi saya bilang sama dengan tekanan osmotik. Oke. Nah, jadi di mana sulitnya di sini? Di sulitnya kalau misalnya ada proses pengenceran. Nah, jadi kalau misalnya larutannya encer, ya kan, ada proses pengenceran. Nah, makanya gambar 4 itu akan lebih sulit untuk kita lakukan pengaturan formulanya gitu ya, rumusnya. Nah, jadi makanya kita harus pakai aplikasi termodinamika. Nah, berarti aplikasi termodinamika apalagi balik lagi kita ke potensi kimia. Jadi kalau kalian bisa lihat kan kenaikan titik didih kemarin, kita menurunkan rumusnya pakai potensi kimia. Nah, penurunan titik beku tadi juga kita pakai potensi kimia. Nah, larutan jenuh. Nah, kita juga potensi kimia. Nah, jadi makanya di sini tekanan osmosis ini kita juga harus pakai potensi kimia. Nah, bagaimana potensi kimianya? Potensi kimia larutan dengan pelarut murninya itu harus sama pada saat kesetimbangan. Nah, biasanya kan kalau ada ditambah zat terlarut, ya kan, itu potensi kimia itu kan menurun. Nah, karena menurun, makanya kita harus tambahkan si tekanan osmotis itu supaya si potensi kimia larutan dengan pelarut murni sama. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita dapat. Nah, mulailah kita masuk ke penurunan rumusnya. Inilah potensi kimia pelarut murni. Jadi mu A star dalam kurung P. Ya kan? Begitu kita masukkan zat terlarut, potensial kimia itu jadi menurun. Ya kan? Menurun. Kenapa? Karena
kita punya fraksi mol A yang kurang dari 1 nilainya. Ya kan? Kalau fraksi mol itu pasti dia pecahan kan? Nah, jadi makanya potensi kimia si pelarut murni itu menurun. Nah, makanya supaya si potensi kimia A-nya itu balik ke nilai normal, kita harus tambahkan dengan pi. Ya kan? Makanya tadi kan kita buat mu A dalam kurung P. Nah, itu dia sama dengan mu A tapi yang dalam larutan dalam kurung P ditambah pi. Nah, jadi dia kalau yang sebelumnya kan dia sama aja kan mu A, cuma bedanya satu fasenya yang berbeda kan. Ingat kalian tadi, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dia sama-sama mu A. Nah, tapi fasenya berbeda. Nah, tapi kalau untuk tekanan osmosis ini, ya kan, dia sama-sama mu A juga, tetapi yang kita perhatikan itu P dengan P tambah pi-nya. Seperti ini dia jadinya. Mu A dalam kurung P, nah mu A, nah dalam kurung fraksi mol A, nah koma P ditambah pi. Sama dengan. Nah, ini dia pada saat kesetimbangan dan dalam percobaan yang tadi, yang contoh tadi kan ada sini pelarut murni, di sini larutan kan ada semi permeable. Nah, seperti inilah kondisinya. Nah, ingat tadi kan fraksi mol A-nya dia kurang dari 1 ya. Nah, karena dia sudah ada zat terlarut. Nah, jadi bisa kita turunkan lagi rumusnya, berarti mu A dalam kurung P, nah sama dengan mu A P ditambah pi ditambah RT ln XA. Atau kalau kita tata ulang, ya kan? Kita mau tata ulang, nah kita bisa pindahkan ini ke sini, ya kan? Jadinya mu A P ditambah pi sama dengan mu A star pi P dikurang RT ln XA. Nah, jadi selalu ada kaitannya dengan potensi kimia kita ya, ketika kita mau mempelajari koligatif properti ini ya. Oke, selesai catat yang ini. Ya, selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu ternyata kalau kita punya efek tekanan, nah, kita bisa menggunakan Gibbs. Ya, Gibbs. Nah, ini GM. GM dalam kurung PF. Nah, PF ini tekanan final. Final pressure. Tekanan final sama dengan GM, tekanan awal, tekanan inisial, ditambah integral dari PI ke PF, volume molar DP. Ya, volume molar DP. Nah, jadi bisa kita ubah, kalau GM ini bisa juga kita ubah jadi potensial kimia ya. Nah, potensial kimia, tapi ingat kalau final itu berarti kan P ditambah pi, nah, ditambah tekanan osmotiknya, nah sama dengan mu AP, nah baru integral dari VMDP. Oke, nah integral ini gimana kita ngerjakannya ini? PM ini bisa nggak kita anggap konstanta? Bisa nggak kita anggap konstanta? Bisa, Mem. Bisa, ya kan? Nah, kalau kita anggap konstanta, bisa kita keluarkan dari ke sini kan, PM-nya. Nah, berarti kita tinggal mengintegrasikan DP. Nah, apa integral dari DP? Integral dari DP apa? Integral DX apa?
Berarti kalau integral itu kan anti dari diferensiasi kan? Ya kan? Seperti hampir kebalikan dari diferensiasi. Nah, kalau misalnya kita punya P, nah, turunannya kan DP, ya kan? Atau 1, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kita integralkan DP sama dengan apa? Sama dengan P. Ya, integral dari DP adalah P. Nah, jadi kalau misalnya integral DP itu sama dengan P, nah batasnya itu kan P tambah pi baru P. Jadi apa ini hasil integralnya ini jadinya? VM dikali apa? VM dikali? Nah, VM dikali apa? Dikali P ya. VM dikali pi, bukan P, kali pi, kali yang ini. Ya kan, kenapa? Karena kan kalau P hasilnya berarti kan P ditambah pi dikurang P. Jadi kita dapat pi. Nah, jadi makanya di sini kan kalau kita sempurnakan lagi persamaan tadi, ya kan? Ternyata kan ini kita dapat yang ini sebelumnya kan. Ternyata kalau kita lakukan pengurangan si potensial kimia pelarut murni dikurang potensial kimia larutan itu sama dengan RT ln XA. Nah, jadi persamaan ini tadi bisa jadi persamaan 6. Jadi RT ln XA sama dengan integral VM DP. Atau tadi sama dengan VM dikali pi. Nah, jadi VM dikali pi. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat negatif RT ln XA sama dengan VM dikali pi. Nah, pi itu tadi apa? Tekanan osmotik. Ya. Nah, VM Dan osmotik, Mem. volume molar. VM adalah volume molar. Ya. Oke. Ini udah selesai kalian catat yang ini? Udah? Belum? Belum, Mem. Oke, catat dulu. Sampai di mana ketinggalan tadi? Di sini? Di sini? Ya, oke. Catat dulu ya. Selesai yang ini? Selesai ya. Udah, Mem. Yang ini? Sudah selesai yang ini? Ya. Nah, ini dia, ya kan? Berarti kita dapatlah negatif RT ln XA sama dengan VM dikali pi. Nah, jadi berarti tekanan osmotik ini ada kaitannya juga dengan fraksi mol dari pelarut, ya. Dan juga volume molar dari pelarut. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau larutannya encer? Nah, ternyata kalau larutan encer itu, ya kan,
kita harus lihat dari perspektif zat terlarut. Ya kan? Nggak bisa lagi kita lihat dari perspektif pelarut. Kalau XA itu kan kita lihat dari perspektif pelarut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif zat terlarut, kita harus kurangkan 1 ya, 1 dikurang XB. Nah, 1 dikurang XB. Nah, jadi XA ini kan sama dengan 1 dikurang XB. Nah, jadi ln 1 dikurang XB. Nah, ternyata kalau misalnya larutannya encer, ya 1 dikurang XB itu pada dasarnya sama dengan negatif XB. Ya, kalau misalnya sangat-sangat kecil nilai si XB, ya kan, berarti kalau pelarutnya encer, nah berarti di sini sama dengan negatif XB. Nah, berarti yang ini negatif RT ln XA ini bisa kita ubah jadi negatif RT ln 1 dikurang XB atau mendekati RT XB. Nah, ini kan negatif, ini negatif, ya kan? Makanya jadinya positif RT XB. Nah, jadi positif RT XB ini sama dengan pi dikali Vm. Nah, inilah kalau larutannya encer. Ya, kalau larutannya encer. Oke. Nah, jadi memang banyak yang perlu kita pertimbangkan untuk koligatif property. Kalau kelarutan tadi kan dia harus yang larutan jenuh. Dia sebenarnya bukan sifat koligatif. Nah, tapi kita bisa tentukan kelarutannya ketika dia jenuh gitu ya. Nah, sekarang tahap 4. Nah, tahap 4 ini yang agak rumit. Ya, tahap 4 ini agak rumit. Kenapa? Berarti kalau kita mau asumsikan dia larutan encer, ya, pertama itu kita harus tahu kalau misalnya fraksi mol B itu adalah jumlah mol B dibagi jumlah mol A kalau larutannya encer. Biasanya kan kalau larutan yang biasa dia kan fraksi mol itu kan jumlah mol dibagi mol total. Ya kan? Nah, tapi kan XB-nya ini sangat-sangat jumlah molnya itu sangat-sangat kecil si B ini kalau dia encer. Nah, jadi kita hanya bisa buat jumlah mol B dibagi jumlah mol A. Nah, berarti di sini kan kita bisa lihat RTNB, tadi kan RTNB kira-kira mendekati NA. Kalau kita gabungkan dengan yang ini, ya kan? Ini kan berarti kalau kita ganti XB ini kan berarti NB dibagi NA. Ya kan? Nah, berarti NA yang di bawahnya bisa kita kalikan ke sebelah kanan. Nah, ya kan? Makanya ini jadinya NA dikali pi Vm. Ya, jadi RT NB mendekati NA dikali pi Vm. Nah, kita bisa sebut NA dikali Vm ini kan jumlah mol. Ini volume molar. Apa definisi volume molar? Volume pada 1 mol. Ya kan? Makanya rumusnya pun liter per mol gitu kan? Liter per mol atau mililiter per mol. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan mol di sini, nah jumlah mol dikali volume molar itu sebenarnya sama aja dengan volume total pelarut. Karena tidak lagi volume untuk 1 mol. Nah, karena sudah kita kalikan dengan mol. Nah, jadi bisa kita buat di sini RTNB itu mendekati tekanan osmotik dikali volume. Nah, tidak lagi volume molar ya. Dia sudah dikali volume. Kalau misalnya kita mau hitung kan yang mau kita hitung itu kan tekanan osmotik kan. Yang mau kita hitung itu kan tekanan osmotik. Berarti misalnya V ini kita ubah ke sini, kita pindahkan ke kiri.
jumlah mol dibagi volume itu jadinya apa? Jumlah mol dibagi volume. Itu apa ya kita sebut? Nah, mungkin kalian kalau jumlah mol dibagi volume kalian nggak tahu. Tapi kalau saya bilang kalau satuannya mol per liter itu apa? Polaritas. Molaritas, konsentrasi. Nah, jadi bisa kita sebut tekanan osmotik ini sama dengan molaritas dari B dikali RT. Ya, molaritas B dikali RT. Ya, jadi tekanan osmotik ini sama dengan molaritas dikali RT. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Van Hoff equation. Persamaan Van Hoff. Ya, jadi kita sudah belajar penurunan rumusnya ya. Jadi dari awal tadi dari potensial kimia ya, potensial kimia pelarut dan larutan ya kan, sampai akhirnya kita dapat persamaan 7 ini yang kita sebut sebagai Van Hoff equation ya. Tapi ini hanya untuk larutan ideal. Ya, untuk larutan ideal. Nah, kalau saya tanya nanti larutan non ideal bagaimana? Nah, itu yang makin sulit. Kita harus memakai persamaan virial. Ingat persamaan virial. Di mana kalian belajar persamaan virial? Di semester 3. Semester 3 kalian belajar apa kimia fisika? Gas dan termo. Nah, gas dan termo, waktu itu kalian belajar apa? Gas ideal, gas nyata. Nah, ketika kalian masuk ke gas nyata, di situ ada virial equation katanya. Nah, jadi kalau kita mau pakai persamaan Van Hoff ini, nggak bisa karena dia larutan ideal, kita harus tambahkan persamaan virialnya. Nah, jadi kalau kita tambahkan persamaan virialnya, jadi seperti ini, persamaan 8. Nah, persamaan 8 inilah kita menghitung tekanan osmotik untuk larutan yang non-ideal. Ya, jadi J ini adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi. Nah, ini kan dia tandanya tanda konsentrasi. Jadi konsentrasi dikali RT. Nah, baru kita buat kurung kurawal 1 ditambah B, J, nah tambah titik-titik. Nanti itu yang kita harus menggunakan deret untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, tapi nggak akan mungkin keluar di ujian, saya rasa ya. Bisa nggak dulu sekalian kalau kayak gini yang keluar, ya benar nggak? Rasa-rasanya nggak keluar. Mudah-mudahan nggak keluar lah. Kalau keluar pun gawat lah. Ya, oke. Nah, jadi inilah persamaan 9A dengan 9B. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung tekanan osmotik untuk larutan non-ideal. Ya. Nah, oke. Nah, saya rasa sebentar ya, saya rasa kita perlu coba berlatih soal untuk yang non-ideal. Untuk yang ideal ya, jangan non-ideal. Untuk ideal dulu. Bentar ya. Sempat kan? Sempat kan? Hah? Sempat kan? Sempat ya? Harus sempat lah ya. Nggak bisa enggak kan? Oke. Nah, coba ini kalian kerjakan contoh soal yang ini. Nah, ini ada, coba ada sampel 0,5 liter dari larutan berair. Berarti pelarutnya air ya. Mengandung 10,0 gram hemoglobin. Memiliki tekanan osmotik 5,9 torr pada suhu 22 derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya berapa mR dari hemoglobin itu?
Rumus yang mana kita pakai ini? Nah, untuk mencari MR, apa dulu yang perlu kita ketahui? Kalau tadi rumus tekanan Van Hoff tadi, bagaimana? Pi sama dengan Konsentrasi B dikali Konsentrasi B RT, Mem. dikali RT. konsentrasi B dikali RT. Nah, kalau kita sudah tahu konsentrasinya, kita bisa hitung molnya kan? Bisa lah, karena ada liternya di sini kan. Nah, kita udah tahu molnya, kita bisa hitung nggak MR-nya? Bisa, Mem, karena udah diketahui gramnya Nah, hemoglobin. karena sudah diketahui gramnya. Coba kalian hitung. Jadi berapa MR-nya hemoglobin? Pasti nilainya sangat besar ya. Karena ini hemoglobin makromolekul kan. Nah, biomolekul yang besar gitu. Dia nggak sama seperti NaCl yang di bawah 100 gitu. Enggak, dia pasti besar nilainya. Nah, coba kalian hitung berapa nilainya. Nah, untuk unit, ada nggak yang satuan, ada nggak yang harus kalian konversikan dulu? Gramnya harus diubah ke kilogramnya. Enggak, kalau gram enggak lah. Pakai gram pun enggak apa-apa kan? Oh, yang suhu 22 Celsius jadi Kelvin. Ya, suhu jadi Kelvin. Nah, baru apa lagi? Tadi rumusnya apa? Pi sama dengan Konsentrasi B dikali R dikali T. R dikali T. Nah, kalau R itu ada nggak nilai R yang pakai tor satuannya? Nggak Nggak ada. ada. Nah, jadi berarti tor harus kalian konversikan ke satuan apa? ATM, Mem. ATM. Nah, bagaimana kita mengkonversi tor ke ATM? Satu ATM itu berapa tor? Satu ATM itu 260, Mem. 760 tor. Nah, jadi berarti 5,9 tor berapa ATM? ,9 tor itu berapa ATM? 4.484. Nah, berarti kita sudah dapat tekanannya berapa. Nah, sekarang berapa konsentrasinya kalian dapat? Berapa konsentrasinya? Berapa? Berapa Mas MR-nya? Berapa MR-nya? Dapat konsentrasi, kalian bisa hitung mol. Nah, dapat mol, kalian bisa hitung MR. Nah, berapa MR-nya? Berapa nilainya?
Berapa MR-nya? Udah dapat? Nilainya besar nggak? Oke, jadi ini yang kita kerjakan kan. Pertama dari tekanan osmotik, ya kan? Nah, kita bisa hitung konsentrasi molar, molar concentration. Nah, baru kita bisa hitung jumlah mol. Nah, baru kita bisa hitung MR-nya. Ya, itu tahapannya. Nah, di sini kita dapat molarnya adalah 3,2 kali 10 pangkat negatif 4. Ada yang dapat segini? 3,2 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya. Nah, R yang digunakan itu 0,08206. Itu R yang menggunakan ATM ya. Nah, ATM. Nah, sesudah kita dapat molar, ya kan? Kita bisa dapat mol dengan apa? Dengan mengalihkan 0,5 liter. Ya kan? Jumlahnya tadi kan larutannya 0,5 liter volumenya. Nah, dapatlah 1,6 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, baru massa molarnya tentunya gampang ya. Gram dibagi mol. Kita dapat 6,2 kali 10 pangkat 4 gram per mol. Ya. Jadi sangat-sangat besar MR-nya. Karena ini hemoglobin, senyawa biomolekul. Jadi dari awal kan tadi saya bilang pasti nilai MR-nya sangat besar. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Minggu depan kita ujian ya? Iya, Bu. Tapi saya nggak tahu soalnya gimana kalau kalian tanya ya. Oke. Nah, jadi kisi-kisinya ya tentunya sampai koligatif lah ya. Nah, berarti kalian harus pelajari gas ideal, larutan ideal, larutan nyata, baru apa lagi? Koligatif property, ya kan? Nah, baru ada bedanya kan kemarin minggu lalu kita awal-awal pertemuan kan kalian lihat bedanya bagaimana kalau dia elektrolit dengan non elektrolit, ya kan? Kalian bisa lihat ada perbedaannya. Oke? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, Pak Nasir udah bikin banyak contoh-contoh soal kan di Sibda kan? Banyak kan? Hah? Mem, Ya. contoh soal yang dikasih Pak Nasir kan, Mem, yang dia koligatifnya itu masih yang secara umum, Mem. Kalau yang dia koligatif kayak properti yang membuat ini kurang, Mem. Jadi kurang soal yang dibuat Pak Nasir itu, Mem. Oke, nanti coba ya. Saya akhir minggu ini saya kirim contoh-contoh soal dengan solusinya yang bisa kalian pelajari ya. Nah, jadi siapa yang bisa mengingatkan saya? Kadang saya lupa, saya janji terus saya lupa, bukan saya sengaja lupa. Siapa yang bisa mengingatkan? Lady bisa mengingatkan? Bisa ya? Bisa. Oke ya, tolong ingatkan saya mungkin hari-hari Jumat gitu bilang, Bu, tolong ya apa contoh-contoh soal untuk persiapan kami ujian gitu ya. Bisa ya, Lady? Oke, nanti Bisa, saya buat biar kalian bisa belajar, oke? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Dari sekarang udah harus mulai belajar ya. Amin. Oke? Iya, Mem.